Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel dengan aku Kak Sheryl. Yang di video ini kita bakal lanjutin di pembahasan soal matematika SMP untuk kelas 789 dari nomor 150. Nah, jadi untuk nomor 150 di sini soalnya adalah panjang sisi sebuah segitiga adalah K, L, dan M, dengan K itu lebih kecil dari L dan L lebih kecil dari M. Maka pernyataan yang benar untuk segitiga tersebut adalah, nah jadi misalnya untuk soal nomor 150 gampangnya kita buat perumpamaan. Sini kan panjangnya ya. Misalnya aku buat segitiga gini deh. Untuk K lebih kecil dari L dan L lebih kecil dari M, berarti K, L, M gitu ya misalnya. Dan kalau aku buat anggaplah 3, 4, 5 cm gitu ya. Nah berarti kalau misalnya K plus L apakah lebih besar dari M? Kalau K nya 3, L nya 4, kan K plus L berarti 7 lebih besar dari M 5, berarti benar. L min M lebih besar dari K. L 4 dikurangi 5 lebih besar dari K, salah. Terus K plus M lebih kecil dari L. 3 plus 5 lebih kecil dari 4, salah, karena 8 itu lebih besar dari 4. Berarti untuk yang D, untuk make sure aja, M plus L lebih kecil dari K, 5 plus 4 lebih kecil dari 3 itu salah. Nah jadi benar ya. Untuk nomor 150 jawabannya adalah yang option A, yaitu panjang K plus panjang L akan lebih besar dari panjang M. Kita lanjut ke nomor 151. Perhatikan gambar berikut. Besar KLM adalah, jadi yang tanya adalah yang sudut L ini. Nah jadi di sini kita punya sudut yang berpelurus, yaitu sudut misalnya KLMN. Aku taruh di situ jadi panjang, jadi besar sudut MKL plus sudut MKN adalah 180 derajat. Kalau MKN-nya 110, berarti MKL sama dengan 180 derajat kurangin 110 derajat, yaitu 70 derajat. Nah, jadi kita bisa cari tahu nih teman-teman untuk panjang, untuk besar sudut KLM, yaitu 180 derajat dikurangin besar sudutnya MKL plus besar sudutnya KML, yaitu 180 derajat dikurangin MKL tadi kita dapat 70 derajat plus KML diketahui dalam soal 50 derajat. 180 derajat dikurangin 120 derajat, jadi besar sudutnya KLM adalah 60 derajat. So, untuk nomor 151 jawabannya adalah option C, yaitu 60 derajat. Kita lanjut dulu ke nomor 152. Diketahui sebuah segitiga sembarang ABC. Dari sudut B ditarik garis lurus hingga berpotongan tegak lurus garis AC di titik D. Garis BD dinamakan. Jadi untuk soal nomor 152 kita gambarin dulu nih. Untuk segitiga sembarang A, BC, atau misalnya sini aja ya, A, B, C. Dari sudut B ditarik garis lurus sehingga berpotongan tegak lurus garis AC di titik D. Berarti misalnya aku tarik garisnya, set, gimana ya anaknya, jadi misalnya gini, A, B, C. Nah gini kan, tarik garis lurus, tegak lurus,
garis AC di titik D, garis BD dinamakan. Nah, jadi kalau misalnya kalian recall lagi nih di video dari video sebelumnya tentang garis-garis yang ada di segitiga, untuk garis yang ditarik dari suatu titik dalam hal ini B ke sisi di depannya dan dia ini berpotongan tegak lurus, itu dinamakan garis tinggi, bukan garis sumbu. Kenapa? Karena dia nggak membagi panjang AD dan CD sama panjang, terus bukan garis bagi. Kenapa? Karena dia tidak ada keterangan bahwa garisnya itu membagi kedua sudut sama besar, dan bukan garis berat karena garis yang dipotong itu atau sisi yang dipotong tidak menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang option D, yaitu garis tinggi. Kita lanjut dulu ke nomor 153. Garis M merupakan, nah di sini kita lihat dia ditarik dari suatu sudut terus membagi atau memotong garis di depannya tegak lurus, berarti dia garis tinggi. Pokoknya sama seperti soal sebelumnya tentang kenapa dia bukan garis bagi, kenapa bukan garis berat, dan kenapa bukan garis sumbu. Karena kalau misalnya tadi garis bagi kan dia hubungannya ke sudut sama besar, garis berat yaitu bagi sisa panjang. Kalau garis sumbu dia ini selain tegak lurus, dia juga syaratnya adalah membagi dua sisi sama panjang. Jadi yang paling tepat sama kayak soal sebelumnya, jawabannya adalah yang garis tinggi. Kita lanjut dulu ke nomor 154. Luas bangun datar tersebut adalah, jadi sini kita punya segitiga. Ini tinggal langsung aja setengah dikali alas dikalikan dengan tinggi, setengah dikalikan dengan alasnya adalah 29, tingginya adalah 34, bisa dicoret-coret, ini 17. 29 dikalikan dengan 17, kita coret-coret dulu, 14, 20, 92. Jadi untuk luas segitiga di samping adalah 493 cm kuadrat. Nah, jadi untuk nomor 154 soal jawabannya adalah yang option tinggal pakai rumus luas segitiga aja teman-teman, setengah kali alas dikalikan dengan tinggi. Kita lanjut dulu ke nomor 155. Segitiga PQR siku-siku di R, ditarik garis RS dari titik R ke sisi PQ sedemikian rupa hingga besar sudut QRS sama dengan PRS. Nah, maka ditanyakan garis RS itu garis apa? Nah, jadi kita buat dulu nih gambarnya. Segitiga PQR siku-siku di R, berarti siku-siku di R PQR ditarik garis RS dari titik R ke sisi PQ sedemikian hingga besar sudut QRS sama dengan PRS. Berarti misalnya gini ya, berarti ini sama besarnya, ini S, maka garis ES adalah, nah ingat kan di soal keterangannya adalah cuman dia ini membagi memotong garis PQ dan membagi dua sudut menjadi sama besar, yaitu sudut yang QRS sama PRS. Nah, berarti dia merupakan garis bagi karena membagi dua sudut sama besar. Kenapa bukan garis berat gitu? Karena kan gak ada keterangan bahwa dia ini membagi sisi PQ sama panjang. Nah, jadi itu untuk nomor 155. Ingat-ingat lagi aja untuk macam-macam garis yang ada pada segitiga dan ingat konsepnya.
dan definisi dari masing-masing garisnya. Jadi itu aja untuk video ini. Kita akan lanjut nomor selanjutnya di video berikutnya.